Shalom Bapak Ibu, segera duduk. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saya nggak tahu berapa lama Elia diinkubasi di tempat tertentu, di tempat-tempat doa dia khusus. Di firman Allah itu Alkitab ngomong ini, seperti api dalam hidupnya. Dia menahannya nggak bisa. Seperti palu, firman itu kuat, seperti pedang bermata dua. Dia nggak pernah mikirkan dirinya, dia hanya ngomong gini. Nih ya, gue ngomong ya, nggak akan ada hujan. 3,5 tahun. Bapak Ibu, waktu dia ngomong gitu, risikonya apa? Risiko apa menurut kalian? Dipenggal, dibunuh, dipenjara. Kira-kira raja mau dengar dia nggak gitu? Anda baca nanti ya. Raja ngomong, siapa kamu? Ya, petentang-petentang datang. Betul nggak? Tapi kalau Anda yakin Anda punya kuasa firman dalam hidupmu, ya, Elia kira-kira udah melihat bukti fisik belum? Waktu dia ngomong itu, nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda apapun. Kalau kita kan nunggu nih, Tuhan tandanya apa nih ya? Tandanya apa? Oh ya, ini ada burung merpati lewat. Ya, ini tandanya. Haleluya. Ini ada kucing lagi hamil di tandanya. Kita minta tanda-tanda tertentu supaya kita bergerak. Elia begitu yakin dan pasti. Dia ngomong nih, kering, nggak ada hujan. Keren banget nih. Berisiko loh, menentang raja. Tapi nanti Anda akan baca, Anda akan tahu. Raja cuekin dia, nginun dia. Tapi waktu kekering mulai melanda, raja ngomong bener juga dia. Mana tuh orang? Siapa namanya? Siapa namanya? Tapi Tuhan udah ngomong di ayat selanjutnya. Kemudian datang firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan sudah menyembunyikan dia di sungai Kerit yang panjangnya 3-5 kilo. Ahab cari kemana-mana, nggak ada. Bahkan kalau Ahab ketemu sama orang, kalau kamu tahu namanya Elia, kalau kamu ngomong nggak ada, bersumpah dulu. Benar-benar nggak ada. Kita lihat ya, ayat 1 Raja 18. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi. Jadi cari-cari kemana nggak dapat nih, ya. Harus Elia nih ada yang luar biasa, nanti kita korban tentang Obadya ini ya. Lalu pergi Elia memberikan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memberi Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya ini orang takut Tuhan, dia memimpin kepala istana. Bayangkan Bapak Ibu bekerja dengan raja yang sangat jahat, tapi Anda ada kepercayaan di istananya, orang percaya. Nah, kita nggak bahas itu ya. Oke, kita bahas tentang Elia dulu. Karena pada waktu Isabel menyiapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Masih ingat tentang kapak yang jatuh? Elisa? Ini adalah bekas-bekas Nabi Elia. Rombongan Nabi ini ya. Ahab berkata kepada Obadya gini, jelajahlah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai
Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menikmati kuda dan bakal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membawa kita tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, Obadya ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia nih. Ayat tadi yang pertama itu kan ngomong Elia menampakkan diri. Ini sebelum itu kan kisah Obadya ya. Setelah ia mengenali dia mengenali Elia, langsung bersujud dia. Aduh Tuanku, kamu kemana aja? Elia ngomong ini, udah pergi lu ngomong sama raja lu. Gue udah ada nih, lu temuin gue. Tetapi Obadya ngomong ini, apa sih dosaku nih? Maka aku hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab. Apa aku dibunuhnya? Obadya jadi takut. Pikir aja nanti Obadya yang menyembunyikan Elia kan? Betul gak? Dia jadi takut. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak datang ke seluruh Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Nih, di seluruh negeri udah dijelajahi loh. Ahab udah cari. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menuju kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, gue ngomong, Elia ada. Wah, itu bisa mati gue. Kalian jarang baca gitu ya, baca berlalu aja. Coba pelan-pelan, keren banget loh Alkitab ini. Haleluya. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk mengetokkannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tuh Obadya. Tidak diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu saya membunuh nabi-nabi Tuhan. Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua. 50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi Obadya ini diam-diam ya, menyembunyikan nabi-nabi yang enggak mati itu. Dan sekarang kau ngomong, pergi katakan kepada Tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sungguh hari juga akan perlihatkan diri kepadanya. Ayat pertama tadi ya. Justru waktu dia dengar firman Tuhan lagi, ya, dia langsung datang ke Ahab. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu, kita coba belajar ya. Waktu Elia disuruh ngomong seperti itu, Elia tahu gak ke depan akan terjadi apa? Coba perhatikan gak? Orang yang mempercayai Tuhan, yang hidup karena Tuhan, dia hanya melakukan apa yang Tuhan katakan. Elia tidak punya planning ke depannya harus apa. Gambaran besar dia nggak punya. Dia cuma melakukan apa yang Tuhan suruh perintah dia lakukan. Dia harus datangi raja, dia cuma ngomong. Habis itu Tuhan sembunyikan dia. Dia nggak tahu ke depannya bahwa sungai Kerit akan kering, ada burung gagak, ada janda Sarfat, membangkitkan, melipat gandakan makanan janda di Sarfat, minyak janda di Sarfat, membangkitkan anak yang mati. Apalagi itu, menurunkan api dari surga dan dia sampai naik ke surga. Dia nggak tahu cerita semua itu. Dia cuma melakukan apa yang Tuhan minta dia lakukan hari itu. Alkitab ngomong, Tuhan berikan kami pada hari makanan kami secukupnya sehari. Mana diturunkan tiap hari. Betul nggak? Tapi kalau kita berdoa, Tuhan, sediakanlah makanan saya setahun ini. Kita nggak percaya sekali, habis itu kabur. Tunggu setahun lagi, habis baru datang. Tuhan, tahun depan. Tuhan ingin membuat hidup kita hanya bergantung kepadanya. Termasuk gereja kita. Tuhan membuat kita hanya bergantung kepada Dia. Kalau Anda memiliki firman, mulai hari ini keluar dan ceritakan kepada orang itu. Tiba-tiba ketemukan pemilik mal, gue katakan kepadamu. Keren juga sih, hobi langsung datang gitu ya. Bilang, Satpam tolong bawa orang itu.
agak gini dikit. Bisa gitu kan? Tapi kalau Anda yakin itu firman yang datang daripada Allah yang hidup, mungkin gak ada tanda apa-apa, tapi satu kali dia akan panggil kembali. Mana tuh orang kemarin yang ngomong, hari-hari hidup yang kita lewati hari ini, banyak banget orang-orang yang kita lewati, yang seharusnya dia yang mengenal Anda, orang yang memiliki firman Tuhan, harus membuat perbedaan. Ya, ceritakan tentang Tuhan, tentang anugerah keselamatan, tentang kuasa dan berkat Tuhan. Tuhan gak akan melakukan langkah selanjutnya sebelum kita melakukan langkah pertama di dalam Tuhan. Langkah awal tuh harus ada, bahwa Anda akan melihat langkah-langkah Tuhan selanjutnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 10. Maka itu saya ngomong kemarin waktu di Holy siapa di sini. Anda mau menerima anugerah, karunia, atau talenta dari Tuhan, terjunlah di pelayanan. Ya, terjun aja. Doain orang, pergi kunjungin, daripada kita dikunjungin kan? Betul nggak? Mending kita kunjungin orang di rumah sakit daripada kita dikunjungi. Ya udah, yang sakit kita kunjungin aja. Haleluya. Siapa yang mau suka dikunjungin? Angkat tangan. Ingat ya, Henry juga ngomong itu benar Pak. Mending kita kunjungin orang deh daripada kita dikunjungin. Anda harus mulai. Ini kekristenan kita gak bisa gini aja. Harus breakthrough. Anda akan bosan nanti. Waktu Anda mulai doain orang, melakukan pelayan-pelayan, kaget loh. Boom. Tuhan menyertai ternyata. Yes. Nanti Tuhan tambah-tambahkan. Maka itu selanjutnya Eli akan melihat perkara-perkara besar dalam hidupnya. Dia percaya hal pertama yang melangkah. Nanti dia ketemu di Sungai Kerit, di Janda, Sarfat gitu ya. Mungkin anak yang mati, nurunkan api dari surga. Orang datang cari dia, api mati gitu ya. Semua itu terus mengikuti dia. Kalau Anda mulai masuk dalam pelayanan sungguh-sungguh dengan Tuhan, melakukan apa aja deh pelayanannya gitu ya. Nanti Tuhan tambah-tambahkan tuh. Karunia-Nya tambah-tambah. Membedakan roh Tuhan tambahkan. Karunia mujizat, marifat, hikmat, dia otomatis. Tapi kita kebanyakan gini mintanya, Tuhan karunia itu dong. Tuhan mau, lu percaya nggak? Di dalam saya semua tersedia. Kamu udah terima Roh Kudus kan? Kamu udah dibaptis kan? Kamu udah jadi anak saku kan? Udah melangkah aja. Ada kamu lihat. Saya berharap kita malam ini berkat ini mulai apa yang ada dalam dirimu. Kebanyakan kita orang Kristen mengasihi diri sendiri. Tuhan tolong saya Tuhan, haleluya. Bertahun-tahun jadi orang percaya gitu. Kau bilang kamu bangkit berdiri, nyatakan kuasaku, memerintahlah atas negeri ini, di kota ini, di mana Tuhan tempatkan kita. Bukan belas kasihan, aduh, kayaknya beban berat, haleluya. Ibu bilang, betul, kamu tuh gak layak. Kamu tuh gak ada kuasa. Kamu tuh orang kere, kamu tuh gak berpendidikan. Kamu tuh gini, kamu tuh gini. Harus kita bangkit. Aku punya Tuhan yang hebat. Amin. Aku punya Roh Kudus yang mengurapiku. Aku akan memindahkan gunung dan aku mau loncat di tembok-tembok. Haleluya. Ini enggak belas kasihan terus. Tuhan belas kasihan. Iblis bilang yang model gini nih. Saya senang. Orang yang memiliki firman Allah akan mengalahkan orang yang berhikmat, orang pintar. Yang kedua itu perintah Allah untuk Elia ke Sungai Kerit tadi ya. Karena Raja Ahab mulai merasakan panasnya, kekeringan, kelaparan. Bapak Ibu gini, waktu Elia ngomong gitu, Elia berkata dengan imannya kan. Akibat kekeringan itu Elia mengalami nggak? Dia juga ngalami. Dia nggak pernah membayangkan bahwa gimana Tuhan tolong dia. Yang penting dia ngomong aja.
Tapi kekeringan yang terjadi di negeri itu juga dialami Elia dan orang Israel lainnya. Perang nih, dunia ketiga. Kita orang Kristen nggak kena gitu. Haleluya, haleluya. Kita ada perlindungan, haleluya. Kita juga mengalami krisis. Makanan apa aja juga ikut ngalami. Cuma cara-cara Tuhan secara supranatural, dia menolong kita dengan caranya. Yang kita nggak pernah tahu. Penyediaan Tuhan, dia tetap sediakan buat kita dengan cara-cara supranatural dan natural. Ingat baik-baik ya. Tuhan menolong kita, memberkati kita, bukan hanya supranatural, tapi juga natural. Bukan hanya supra alami, tapi juga alamiah. Jangan setiap hal itu yang hal supra alami. Padahal Tuhan nolong kita dengan hal yang alami. Yang supra alami apa? Gagak bawa daging dan roti. Betul nggak? Yang alami apa? Sungai, air sungai itu alami. Paham ya? Supra alami itu gagak bawa roti dan daging. Bunga gagak kan burung paling rakus. Betul nggak? Yang hebat tuh mungkin Tuhan ada kasih titik koordinat kali ya sama burung gagak. Betul nggak? Kalau kita serok kan Pak, burung gagak nanti kirim ke situ ya. Yang hebat itu, aduh ini hal divine ilahi lah ya. Ini hal-hal yang divine appointment lah nih, titik-titik ilahi. Nanti di sana ya, saya kirim burung gagak, urus kamu makanannya. Keren banget gitu, dengan suara Tuhan gitu ya. Aduh, kayaknya kita belum pernah ngalami hal seperti ini ya. Coba dong kita alami sama-sama. Betul gak? Tuhan ngomong sama Elia, ntar ya, kamu ke Sungai Kerit, nanti gue kirim burung gagak, kirim makan kamu pagi dan malam, pagi dan petang. Karena harus kita, Tuhan, sorry Tuhan, di mana? Burung gagak di mana nanti ketemunya? Kita kan bisa ngomong gitu dong, betul nggak? Kok di atas pohon kan gimana gue naiknya? Tapi saya yakin itu ada intuisi, hati nurani Tuhan bicara, karena bola lampu Tuhan kental Alkitab. Ya, ada satu titik mungkin yang ada di hati Elia, yang Elia tahu. Amin. Karena ada hal seperti itu yang terjadi dalam hati kita, roh kita. Kita tahu ini Tuhan maunya di sini. Elia dipelihara oleh Tuhan di sana. Nah, ini kita harus belajar ya. Penyediaan Tuhan itu bukan hanya bicara hal-hal yang super alami. Juga penyediaan Tuhan bicara yang alami. Kita boleh mengalami kesembuhan mujizat super alami, tapi kita juga bisa mengalami hal yang alami. Maka itu jangan alergi untuk minum obat, untuk pergi ke dokter. Itu yang alami. Amin. Betul nggak? Olahraga tuh alami. Penyembuhan alami kan. Mungkin ngurangi makan tuh alami. Gue mulai mau ngurangi makan, aduh. Sama pagi-pagi udah doang cebedak lagi ya Tuhan. Itu makanan kesukaan gue masalahnya. Udah bertekad nggak makan lagi gitu. Aduh, wangi banget nih pagi ya Tuhan. 2 hari kan, tapi udah berkurang nih, makannya dikit. Sampai hari kan, Henry kan dikit kan. Habis ini kemana lagi? Sama nih. Gereja kita mungkin diberkati Tuhan secara supra alami. Ada burung gagak kirim. Tapi yang alami itu harus kita. Halo? Paham? Tuhan pakai kita yang alami nih. Pemberian-pemberianmu. Itu bagian kita. Tuhan memang bisa bikin supra alami selama ini. Tapi ini waktu mungkin Tuhan mau pakai kita. Karena apa? Karena Tuhan ingin memberkati kita. Betul. Saya kan, wah benar juga ya. Kita banyak salah. Ada hamba Tuhan full time ya.
Dia cerita, bodoh banget saya, dia bilang gitu. Kami hampir mati suami istri kelaparan. Karena saya berprinsip, saya hamba Tuhan full time. Saya nggak boleh kerja, saya hanya melayani. Tapi waktu dibukakan tentang Elia, dia ngomong, iya ya, gue bodoh banget, nggak punya hikmat pengetahuan. Hampir mati kami berkali-kali, dia ngomong. Ya, dia ngomong kami nggak mau kerja, padahal punya keahlian. Semua Tuhan memberkati keahlian kita itu secara supra alami nantinya. Alami yang kita buat, tapi berkatnya supra alami. Dia bisa bengkel. Biasa dia gue kasih waktu nama dulu waktu saya kerja, orang akan panggil saya kasih diskon 25%. Ngapa kamu gak lakukan hal yang sama seperti itu? Di tengah sulitnya kamu hidup, ya, hampir anak istri nggak ada kerja, nggak ada makanan, harus ada sumber-sumber alami yang kau dapatkan. Maka Tuhan akan berkati engkau supra alami dengan sumber yang alami itu. Paulus bikin tenda, Priscilla bikin tenda, ya, apalagi Faber pedagang di Tiatira ya, Faber ya, mau mengembalakan jemaat di Kerenkkrea. Jadi ada hal-hal yang alami yang memang harus kita lakukan. Ya, ini pembukaan baru buat saya pribadi juga. Tapi ada yang supra alami yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi Anda harus melihat cara Tuhan bekerja. Waktu Anda punya firman itu, Anda berani menyatakannya, Tuhan akan terus mengikuti Anda dan memberkati, menyatakan, menambah-nambahkan. Anda lihat pelayanan Elia itu naik terus dia. Bapak Ibu percayalah, waktu Anda mulai berani menyatakan firman dan kuasa Tuhan, saat itu sebenarnya Anda bukan hanya menentang penguasa di tempat itu, tapi penguasa alam semesta ini. Roh jahat di udara melihat Anda. Ini orang ngapain nih? Mulai nengking-nengking gue. Ini orang ngapain nih? Mulai doain orang sakit. Ini orang ngapain nih? Mulai memberkati banyak orang. Ini orang ngapain nih? Mulai menceritakan nama Yesus. Hari itu namamu terkenal di neraka. Aku tahu siapa Paulus. Iblis ngomong ini, aku tahu siapa Paulus. Aku juga tahu siapa Yesus. Kamu ini siapa? Dia ngomong saksi Yehova, saksi Sekewa. Artinya hari itu nama Anda dikenal oleh iblis. Kalau Anda tenang-tenang hari ini, kayaknya iblis belum kenal namamu. Setiap kali Tuhan bekerja melalui orang itu. Bukan orang itu nggak punya banyak tantangan. Banyak sekali tantangannya. Banyak sekali aniaya. Banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi. Belum perkataan-perkataan orang Israel. Ya, Anda nanti akan melihat, saya ngomong tadi ya, di Ibrani itu, Yakobus ya. Yakobus kalau nggak salah ya. Elia manusia biasa. Ingat ya? Dia berdoa hujan gak turun, maka hujan tidak akan turun. Coba lihat Yakobus enggak itu. Kan di Alkitab itu gampang Bapak Ibu. Elia nih ya, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia manusia biasa, sama dengan Anda dan saya. Bedanya apa? Dia memiliki firman Allah yang hidup. Martin Luther punyanya apa dulu? Orang benar hidup oleh iman. Cuma itu, menggoncangkan dunia. Ya, orang benar hidup oleh iman. Ayat yang jadi rema buat Martin Luther itu yang mengubah. Sampai ada Kristen, orang Kristen, ya, dulu Katolik semua kan. Itu yang mengubah dia. Ini berani ngomong mana ya? Nenek moyang. Anda lihat terakhir Elia ngomongnya gini.
Saya cari sebentar. Satu Raja-Raja 19 ayat 4. Ya, nih, benar baca. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi puncak pelayanan Elia adalah di Gunung Karmel, itu KKL, Great KKL, KKL Akbar gitu ya, mengalahkan nabi-nabi Baal gitu. Dia dengan enteng berkata di mana Allahmu, mana dia tidur kali dia jalan-jalan gitu ya. Intinya waktu dilihat awan setabat turun gitu kan, dia percaya itu hujan akan datang. Dan habis itu semua nabi Baal ditangkap. 400 nabi Baal dan 400 nabi Asyerah. Kurang lebih 850. Wah, dia merasa hebat banget hari itu. Keren banget. Saya yakin Raja Ahab, Isabel, dan semua orang Israel harinya berlutut mengaku Yahweh, Yehova adalah Raja. Tapi dia kecelai. Dia jangan kaget ya. Belum tentu orang melihat mujizat perkara-perkara besar yang ajaib itu terjadi dan orang percaya Yesus. Saya kasih tahu Anda, jangan harapkan bagian kita hanya menceritakan nama Yesus. Orang bisa percaya karena Tuhan yang buka pintu hati orang itu. Dan Tuhan masuk di dalamnya. Karena Yesus itu mutiara. Bukan barang murahan. Maka itu jangan lempar mutiara itu kepada babi, kata Alkitab. Kita harus ingat itu ayat itu. Kita harus saja, lu gak mau Yesus gak apa-apa. Siapa lu? Betul gak? Gak usah pusingin. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para alam hukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Tuh, maksud Nabi itu ya, Nabi yang dibantai. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia nggak peduli lagi dengan bujangnya. Siapa nama bujangnya? Lupa bujang Elia ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekangnya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang saya ngomong kemarin, ternyata diam-diam dia ngomong, gue ini lebih hebat dari keturunan gue yang dulu. Ya, saya lebih dipakai Tuhan, lebih istimewa. Saya dipilih khusus oleh Tuhan. Baru hal takut dia nyadari, ternyata gue nggak ada apa-apanya juga ya. Nggak lebih hebat dari mereka itu. Makanya saya ngomong gini kemarin, di kerajaan Allah tidak ada orang yang superstar, yang istimewa, yang hebat. Di kerajaan Allah cuma ada Allah yang luar biasa memakai orang-orang biasa untuk menyatakan perkara-perkara luar biasa. Masalahnya adalah ketika kita yang biasa dipakai oleh Allah yang luar biasa, kita pikir kita yang luar biasa. Dia melayani enteng. Anda akan tahu, saya berharap pulang dari hari ini, Anda punya firman yang hidup dalam dirimu. Mungkin cuma satu, tank gitu ya, haleluya. Ya, atau Anda cuma ingat ayat, Yesus menangis. Ayat paling pendek. Matius berapa itu? Ya, di Getsemani kan itu. Yesus lalu menangislah Yesus. Ayat paling pendek kan? Jesus wept. Cuma gitu kan, paling pendek. Cuma ingat ayat adalah ingatnya ya. Kita belajar ya. Hari ini. Beda dengan saya dulu gitu juga. Punya keberanian. Cerita gitu memang kurang berhikmat berpengetahuan ya. Tapi saya yakin kita udah dewasa, kita akan berhikmat berpengetahuan. Waktu Anda akan ceritakan Yesus sama seseorang, ya mungkin hari ini Anda enggak lihat sesuatu yang terjadi, buah belum kelihatan, ya. Tapi satu kali Anda akan melihat hal banyak.
tiba-tiba Anda akan ditanggung oleh banyak orang minta Anda doakan. Kalau Anda nggak pernah melangkah dalam hal itu, Anda nggak pernah melihat itu. Karena Anda mulai dipercaya oleh Tuhan. Tuhan kirim orang-orang itu. Amin. Siapapun yang kirim, jangan pernah tolak. Mendingan layani aja. Memang di tengah-tengah itu ada orang pernah ngambil keuntungan. Pengalaman saya di kampung banyak orang ambil keuntungan. Kan dulu kan kita jadi hamba Tuhan mula-mula masih polos banget, main kasih-kasih aja, pinjam, dagang ini, habis itu nggak ke gereja lagi. Ada satu bapak, saya ingat banget, doa rajin banget. Dia ngomong, ATM-nya rusak lah, ini nggak bisa ambil uang. Orangnya keren loh, kalah gue kerennya, putih keren gitu ya. Gue tahu nih, dia nggak ada duit nih, gue kasih kamu lah 300.000 dah, ya. Gak usah banyak alasan ngomong, gue udah tahu. Ya, udah kasih aja. Gak miskin kan? Gak apa-apa. Tapi kita mulai berhikmat. Ya, ayo kita semua punya firman Allah yang hidup dalam diri kita. Anda harus tahu itu, Anda harus bawa kemana. Tuhan memberkati.